Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Yohanes atau Yohanan pasal yang ke-16, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa pembacaan firman Tuhan malam hari ini dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-16 ini merupakan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach detik-detik, waktu-waktu sebelum dia ditangkap untuk pada akhirnya diadili dan disalibkan. Nah, saudara-saudara, sehingga penting sekali bagi Yeshua untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Karena dia tahu betul apa yang akan terjadi di dalam kehidupan para muridnya ketika nanti waktu dia ditangkap, diadili, dan pada akhirnya akan disalibkan. Yeshua tahu betul bagaimana iman daripada murid-muridnya akan mengalami satu kegoncangan yang luar biasa. Yeshua tahu betul bahwa dia mengutus mereka itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dia tahu betul apa yang akan dialami oleh para murid-muridnya, para pengikut dia, di mana mereka kelak bukan nanti hanya sekedar dikucilkan, tetapi para murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias, ketika Yeshua itu ditangkap, diadili, bahkan pada akhirnya disalibkan, kelak mereka juga akan dikejar, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan mungkin disiksa, bahkan akan dibunuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi Yeshua HaMashiach untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Dia menjanjikan kepada mereka bahwa kalau seandainya aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Siapakah yang dimaksud oleh Yeshua HaMashiach dalam konteks yang kita baca tentang seorang penghibur, tentang pribadi yang unik yang dijanjikan oleh Tuhan? Kalau kita kembali lagi saudara kepada kitab Yohanan pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, mari kita lihat sama-sama. Dalam Yohanan pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17 berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran,
dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini, sampai 2 kali Yeshua memberikan pernyataan kepada murid-muridnya tentang yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan dikaruniakan Bapa kepada orang percaya. Roh Kudus yang akan dikaruniakan Bapa kepada murid-muridnya ketika dia kelak akan kembali kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Yeshua menegaskan sampai 2 kali bahwa Roh Kudus itulah yang akan menyertai kamu. Sekali lagi, Roh Kudus itulah yang akan menyertai kamu. Nah, penting sekali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita menyadari tentang kehadiran dan peranan daripada yang namanya Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau jujur, ya, pernyataan tentang kalimat bahwa Roh Kudus menyertai kamu, mungkin bagi kita itu hanya terdengar biasa-biasa saja. Bahkan bagi kita, saudaraku, kalimat itu seperti tidak memiliki satu makna yang dalam, satu kekuatan. Ya. Kenapa bisa begitu? Kita tahu bersama bahwa sebelum Yeshua datang ke dunia ini dalam wujud manusia, melalui Nabi Yesaya, Tuhan sudah memberikan sebuah pernyataan kepada orang Israel bahwa nanti kelak dia yang akan datang itu akan diberikan nama yaitu Immanuel. Yang kita tahu bersama arti Immanuel itu adalah Elohim berdiam di dalam kita. Atau yang lebih dikenal oleh gereja orang Kristen pada umumnya, Elohim menyertai kita. Tuhan beserta dengan kita. Tetapi saudaraku, sesungguhnya pernyataan Tuhan beserta dengan kita, Roh Kudus menyertai kita, itu menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah pesan yang biasa-biasa saja bagi kita. Ya. Kenapa? Karena memang juga keadaan yang kita alami itu biasa-biasa saja. Dengan kata lain, semua dalam keadaan baik-baik saja. Berbeda tentunya dengan para murid, dengan orang percaya di zaman Yeshua. Penyertaan Tuhan itu menjadi begitu penting bagi mereka. Sekali lagi saudara, penyertaan Tuhan itu begitu penting bagi mereka. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana sejarah mencatat para murid-murid Yeshua HaMashiach, orang-orang yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias, mereka bukan hanya sekedar dikucilkan, tetapi mereka dimusuhi. Bukan hanya dimusuhi oleh yang namanya orang Yahudi sendiri, tetapi mereka juga dimusuhi oleh Roma karena dianggap sebagai murid-murid daripada Yeshua HaMashiach yang saat itu dianggap sebagai pemberontak kepada Roma. Nah, saudara-saudara, sehingga penyertaan Tuhan menjadi hal yang begitu penting bagi mereka. Kalau Tuhan seandainya tidak sertai, kalau Roh Kudus seandainya tidak sertai, maka mungkin ya, hari esok itu saudaraku masih menjadi rahasia bagi mereka. Bagi murid-murid, bagi orang percaya di zaman itu,
kalau mereka masih bisa menikmati hari esok, masih bisa melihat matahari terbenam, itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Saudara bisa bayangkan, ya, para murid orang-orang yang percaya kepada Mesias saat itu, mereka sedang mengalami satu dilema yang luar biasa. Satu krisis iman yang luar biasa. Sehingga kita mendapati bagaimana dalam kitab Lukas pasal yang terakhir, ketika Yesua dieksekusi, ketika Yesua disalibkan, para murid-murid itu, mereka berkumpul ketika ada di satu rumah, mereka kunci pintu itu rapat-rapat. Ya, kenapa? Karena ada ketakutan yang begitu luar biasa. Bukan cuma ketakutan, tetapi juga ada satu rasa malu yang luar biasa. Kenapa saudara saya bisa bilang mereka, iman mereka saat itu, saudaraku, sedang bergejolak. Mereka mengalami satu dilema yang luar biasa. Bagaimana tidak? Satu sosok yang mereka anggap sebagai pemimpin, satu sosok yang mereka anggap sebagai Mesias, satu sosok yang mana mereka anggap sebagai guru, bisa dipermalukan, dipertontonkan di tengah umum, ditelanjangi, diludahi, dimaki, dianiaya, bahkan disiksa. Seolah-olah saat itu Yesua dipermalukan, guru mereka dipermalukan. Coba saudara kita menempatkan posisi kita seperti para murid di zaman itu. Bagaimana dengan kita? Guru kita saja dipermalukan. Ketika dipermalukan pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mesias yang kita kagumi, yang kita sanjung selama ini, dianiaya, disiksa begitu rupa, dan dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana nanti kelak dengan kita? Dan itulah sesungguhnya kondisi saudara yang dialami oleh murid-murid. Mereka mengalami satu krisis iman yang begitu luar biasa. Sehingga penting sejak dari awal, Yesua sudah katakan kepada mereka, bahwa aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Tetapi aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan mengutus Roh Kudus. Ya. Bapa akan mengutus roh yang lain kepadamu. Nah saudaraku, sehingga pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang unik. Kalau Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, dia merepresentasikan Bapa yang tidak kelihatan. Renungkan ini baik-baik saudara. Jadi kalau Yeshua HaMashiach, Sang Putra, dia merepresentasikan Bapa yang tidak kelihatan. Maka ketika seorang Philip bertanya, tunjukkan Bapa kepadaku, apa yang Yeshua bilang? Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa itu ada di dalam aku. Bapa yang tidak kelihatan, Bapa yang sempurna, yang transenden itu saudaraku bisa kita kenal, sekali lagi, bisa kita kenal melalui yang namanya pribadi Yeshua. Jadi Yeshua ini mewakili Bapa yang tidak kelihatan. Nah sementara Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu, dia mewakili, ya, sekali lagi dia mewakili Elohim yang sudah tidak kelihatan itu. Dan Ruach HaKodes, Roh Kudus itu dia berdiam di dalam hati, di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya pribadi yang unik ini bisa kita kenal. Pribadi yang unik ini bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, sekalipun tidak nampak, sekalipun tidak kelihatan.
Tetapi firman Tuhan katakan, kamu yang menerima Yeshua HaMasiah, kamu akan mengenal Dia. Karena Dia akan menyertai kamu. Ya. Nah, penyertaan Tuhan ini, saudaraku, kehadiran Roh Kudus atau peran Roh Kudus di dalam kehidupan umat yang percaya, bukan hanya sekedar seperti yang kita tahu. Makanya saudaraku, kalau kita mau jujur, ya termasuk saya sendiri, kita jarang berdoa kepada Roh Kudus. Kita hanya berdoa kepada Bapa. Kita hanya berdoa kepada Sang Putra, kepada Yeshua. Tetapi jarang kita berdoa kepada Roh Kudus. Padahal firman Tuhan menekankan kepada kita, Roh Kudus itu adalah pribadi yang lain. Pribadi yang unik. Yang memang tidak kelihatan wujudnya. Tidak nampak bentuknya. Tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Yang kita rasakan, yang setia menyertai kita itu, saudaraku, itu adalah Ruach HaKodes itu sendiri. Yang diutus oleh Bapa sendiri. Dalam Yohanan pasal yang ke-16 tadi yang kita baca, yang diutus oleh Sang Putra sendiri. Disinilah kita bisa melihat yang namanya peran Elohim yang Echad itu. Dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita bukan hanya menjadi penghibur ketika kita saat kita sedang sedih. Saat kita sedang galau. Lalu kemudian Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita sedang lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada kita, menolong kita. Ya. Bukan hanya sekedar itu. Itu bagian daripada peran Roh Kudus yang sebenarnya hanya, kalau bahasa saya ini, hanya bonus bagi kita. Ya. Tetapi bukan bagian utama. Peran Roh Kudus ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan umat yang percaya, bukan hanya sekedar memberikan penghiburan di saat kita sedih, di saat kita susah, di saat kita galau. Bukan, saudara. Ya, bukan sekedar itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita memahami Roh Kudus itu fungsinya hanya seperti itu, ya saya bisa katakan terlalu kerdil. Terlalu kerdil pemahaman kita dan terlalu kerdil peran daripada Roh Kudus itu sendiri, Ruach HaKodes itu sendiri. Ya. Dan jujur saudara, kita akan kehilangan ya, makna daripada peran Roh Kudus itu sendiri. Kita akan kehilangan makna kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita memahami bahwa peran Roh Kudus itu hanya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita melihat di dalam catatan kitab suci, ada 2 kali dalam 2 peristiwa di mana Roh Kudus itu turun melalui bahasa simbolik. Ya. Peristiwanya benar-benar real, peristiwanya benar-benar nyata. Tetapi di balik peristiwa yang nyata itu ada makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Ada makna yang dalam yang terkandung di dalamnya. Yaitu pertama, ketika Yeshua dibaptis oleh Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Apa di sana katakan firman Tuhan? Ketika Yeshua keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus berupa burung merpati. Memang saat itu saudaraku kenyataan real.
bahwa ada burung merpati yang menghinggapi Yeshua. Tetapi di balik fakta, di balik kenyataan tentang burung merpati, ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Sama seperti peristiwa Safuot di loteng Yerusalem, atau yang kita kenal dengan Pentakosta, yang lebih dikenal dengan pencurahan Roh Kudus oleh gereja pada umumnya. Firman Tuhan katakan apa? Turunlah, katanya, lidah api. Dan itu, saudaraku, peristiwa yang real yang terjadi, tetapi memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya makna yang terkandung di balik tentang turunnya Roh Kudus? Baik kepada Yeshua ketika dia dibaptis waktu dia keluar dari air, maupun kepada murid-muridnya waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem dalam peristiwa perayaan Safuot. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik turunnya Roh Kudus, ya, berupa burung merpati, ya, hingga di atas pribadi Yeshua, itu sebagai tanda dimulainya pelayanan Yeshua di dalam kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, saudaraku, makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai tanda dimulainya pelayanan Yeshua HaMashiach dalam kuasa Roh Kudus. Makanya kalau kita perhatikan sebelum dia dibaptis, ya, sebelum dia dibaptis, sebelum Roh Kudus turun, maka dia belum melakukan mujizat-mujizat. Ya. Dia belum melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita pakai patokan umur, sebelum dia berumur 30 tahun, dia tidak melakukan mujizat-mujizat. Tetapi ketika dia dibaptis, ketika waktunya tiba dan ketika Roh Kudus turun, ya, melalui simbol burung merpati, maka itu sebagai sebuah tanda dimulainya pelayanan Yeshua dalam kuasa Roh Kudus. Dan saat itu, sejak itu, Yeshua mulai melakukan pelayanan yang disertai dengan mujizat demi mujizat, di mana orang sakit disembuhkan, di mana orang yang mati dibangkitkan, yang terikat dilepaskan, ya, dan yang lain-lain. Sementara peristiwa di loteng Yerusalem pada waktu orang-orang Yahudi merayakan yang namanya Safuot, waktu lidah-lidah api turun atas orang-orang percaya kepada Mesias Yeshua HaMashiach, itu sebagai tanda dimulainya pelayanan para murid dalam kuasa Roh Kudus. Jadi sebagai tanda dimulainya pelayanan para murid, para orang percaya di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pencurahan Roh Kudus itu tidak dimaksudkan hanya untuk tujuan pribadi saja. Sekali lagi, saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa pencurahan Roh Kudus atas umat yang percaya, atas para murid, itu tidak dimaksudkan hanya untuk, sekali lagi, hanya untuk tujuan pribadi saja. Misalnya yang tadi, kalau saya lagi sedih, maka Roh Kudus memberikan penghiburan. Saya lagi galau, saya lagi bimbang, maka Roh Kudus menetapkan hati saya. Bukan hanya sebatas itu, ya. Tetapi saudaraku, ada tujuan yang paling penting, ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru Roh Kudus itu dicurahkan atas umat percaya untuk kepentingan Tuhan. Perhatikan baik-baik, untuk kepentingan Tuhan. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan tidak lain adalah supaya para murid, supaya orang percaya bisa menjadi saksi. Supaya orang percaya
bisa menjadi saksi. Bagaimana bisa menjadi saksi? Nah, disinilah peran Roh Kudus secara pribadi yang akan mengubah kehidupan seseorang. Dalam Yohanan pasal yang ke-16 tadi bilang bahwa Roh Kudus itu katanya akan apa? Akan menginsafkan dunia dari dosa. Ketika kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang akan membuat kita sadar dari dosa. Lalu kemudian apa kata firman Tuhan? Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Jadi saudaraku, Roh Kudus ketika kita beriman kepada Yeshua, ketika kita percaya kepada Yeshua, maka Roh Kudus itu akan dikaruniakan kepada kita. Pribadi yang unik inilah saudara, sekalipun yang tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Dialah yang akan menyadarkan kita, membuat kita insaf akan dosa yang kita lakukan. Kita tahu bersama 1 Yohanes 3 ayat yang keempat firman Tuhan bilang dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Yang tadinya kita suka memberontak terhadap Tuhan, artinya tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan mencuri, kita mencuri. Tuhan bilang jangan berzina, kita berzina. Tuhan bilang jangan kita menipu, kita menipu. Dan yang lain-lain. Maka peran Roh Kudus ini membuat hidup kita sadar akan hal itu. Bukan hanya kita sadar akan dosa, kita sadar akan kesalahan kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita sebuah tuntunan. Tuntunan untuk apa? Untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan. Untuk kita bisa mengenal apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita meninggalkan dosa kita, kita membawa diri kita masuk di dalam kebenaran, maka hidup kita ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang sudah dibaharui ini, kehidupan yang baru ini, yang sudah dilahirkan baru ini, akan menjadi saksi bagi orang lain. Jadi disinilah peran Roh Kudus, saudara. Peran Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang lama kita tinggalkan, kita menggenakan manusia yang baru, supaya kehidupan kita yang dibaharui ini bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Dan ketika kita memberitakan tentang Yeshua HaMashiach sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, ya, maka orang pasti akan melihat bagaimana kehidupan kita. Kehidupan yang penuh cinta, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh dengan pengampunan, kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Sama seperti Yeshua yang kita beritakan. Maka disitulah kita akan melihat bagaimana kepentingan Tuhan melalui kehidupan kita, orang lain bisa diubahkan. Melalui kehidupan kita yang diubahkan, orang lain boleh percaya kepada Yeshua HaMashiach. Bukan sekali lagi, bukan karena mereka melihat pribadi Yeshua HaMashiach, mereka belum tahu. Mereka nggak tahu Yeshua itu seperti apa. Mereka hanya dengar pemberitaan kita tentang namanya. Mereka hanya mendengar pemberitaan kita bahwa dialah jalan, dialah kebenaran dan kehidupan. Mereka hanya mendengar dari kita bahwa dialah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Samayim. Mereka belum kenal pribadi Yeshua. Tetapi melalui kehidupan kita yang diubahkan itulah menjadi saksi bagi mereka. Sehingga mereka boleh mengenal Yeshua HaMashiach dari kehidupan kita yang kita pancarkan kepada mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kepada Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus yang akan terus senantiasa mengubahkan kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menjadi pribadi seperti Yeshua. Kita minta Roh Kudus agar supaya Roh Kudus memberikan kita kepekaan untuk kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Sehingga Roh Kudus yang tidak kelihatan itu, pribadi yang unik itu,
ya, bisa benar-benar kita alami, kita nikmati dalam hidup kita. Dan kita bisa menyatakan kepada orang lain, kepada dunia, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang hidup. Roh Kudus itu adalah roh yang berkuasa. Roh Kudus itu adalah pribadi dari Elohim yang Echad itu, yang berdiam di dalam kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk terus boleh menjadi saksinya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, dalam renungan yang singkat ini, boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga kita boleh dapat mengerti akan peran Roh Kudus sesungguhnya ketika dia diberikan, dicurahkan atas kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Haleluya.